Saatnya kita ikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. BB Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar insan edukasi dan juga sahabat BBGBDIY? Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali saya Yuda Wijasena hadir menjumpai Anda dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdi.kemdikbud.go.id/radioedukasi ataupun juga melalui aplikasi Radio Edukasi. Dan Anda juga menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Dan 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentu saja Gerbang Guru Penggerak selalu menghadirkan guru penggerak hebat yang akan bercerita ataupun juga sharing-sharing berbagi ilmu terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Dan di hari ini yang pasti juga saya pun mengundang Anda nanti untuk bisa bergabung melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251. Dan Anda pun juga nanti bisa menuliskan pertanyaan melalui kanal YouTube BBGBDIY dengan format ketik nama spasi instansi atau alamat spasi pertanyaannya. Baik insan edukasi dan sahabat BBGBDIY, 2 orang narasumber hebat sudah kita hadirkan di studio Radio Edukasi. Yang pertama ada Ibu Asri Desire Ulfa MPD. Beliau ini dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul ya. Halo, selamat siang Ibu Asri. Selamat pagi Mas Yuda. Kita ini siarannya siang ya. Iya, jadi selamat siang gitu ya. Selamat siang. Iya, Oke. gitu ya. Apa kabar Ibu Asri? Alhamdulillah baik Mas Yuda. Sehat ya? Sehat. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi Terima BBGBDIY. Ini kali pertama siaran di sini atau gimana? Iya, baru pertama kali di sini. Gimana perasaannya? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Ah. Oke, nanti kita santai saja ya Bu ya. Oke. Kita akan ngobrol seputar tema kita hari ini berkaitan dengan contextual learning through batu puceril kreativitas mandiri dalam mengungkapkan perasaan dan cerita secara tertulis gitu ya. Yes. Oke, sepertinya insan edukasi juga sahabat BBGBDIY akan semakin penasaran kira-kira batu puceril itu apa sih gitu gitu kan ya. ya? Oke. Nah, yang berikutnya narasumber kita yang kedua ada Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD. Ini beliau dari SD Negeri 2 Pedes ya? Iya. Pedes Bantul. Iya. Saya nyebutnya pedes atau pedes sih? pedes. Oh, pedes Iya. ya. Pedes itu kalau bahasa Jawa itu Cabe itu. cabe ya, jadi sangat panas gitu ya. Iya, Jadi pedes SD Negeri 2 2 pedes. Pedes Bantul. Selamat datang Ibu Siti. Apa kabar? Terima kasih Pak, kabarnya baik. Sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Oke. Selamat siang. Selamat siang ya. Oke, ini kali pertama juga siaran di Radio Edukasi. Iya Pak, saya pertama kali siaran di sini kemarin dapat undangan dari BPGBDIY. BBGBDIY. Oke, gimana perasaannya? Rasanya senang sekaligus saya juga pengen menambah pengalaman di sini Oke. karena baru pertama kali Iya. siaran di sini. Oke. Ya. Pastinya seluruh Bapak dan Bu Guru di sekolah Ibu pastinya sudah disuruh nanti untuk nonton atau menyaksikan ya. Iya. Suruh like, subscribe juga komen gitu ya. Dan share juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya kasih kesempatan masing-masing untuk memperkenalkan diri kepada insan edukasi juga sahabat BBGBDIY yang kali ini mendengarkan sekaligus juga menyaksikan melalui kanal YouTube BBGBDIY. Silakan yang pertama Ibu Asri dulu, silakan. Oke. Halo, selamat siang sahabat insan edukasi dan sahabat BBGBDIY di seluruh Nusantara. Dan juga kepada seluruh guru se-Indonesia, khususnya juga teman-teman guru penggerak dan juga kepada seluruh anak-anak pendidikan di Indonesia. Oke, saya adalah Asri Desire Ulfa MPD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Pleret, Bantul, Yogyakarta. Oke, kemudian saya juga mengajar di kelas 7. Kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris di sini. Oke, sudah berapa lama Bu mengajar di SMP 2 Negeri Pleret Bantul ini? Sudah lama sekali, sekitar 22 tahun. 22 tahun gitu ya. Oke, jadi sudah cukup
makan asam garam. Melanglang buana. Oke, jadi mungkin sekilas dong seperti apa sih profil singkat dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul itu? Oke, SMP Negeri 2 Pleret itu indah sekali sebenarnya tempatnya ya. Itu berada di lingkungan dekat sawah-sawah, Oke. terus daerahnya strategis sekali, di dekat pasar, dekat rumah sakit, dekat kecamatan. Ya. Pokoknya aksesnya tuh gampang sekali. Sebenarnya itu juga berdekatan dengan kota gede. Dari kota gede nanti kira-kira 4 kilo nanti baru sampai ke SMP kami itu. Oh gitu ya. Oke. Oke, jadi suasananya asri gitu ya. Asri, kayak asri Sekelilingnya di ada sini, banyak Ulfa. sawah-sawah gitu ya. Iya. Apalagi sekarang ini kan lagi pada musim tanam juga ya. Jadi Betul. suasana hijau selalu Hijau. terlihat gitu ya. Iya. Berarti kan membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman gitu Nyaman ya. sekali, anak-anak Oke. termotivasi, bisa Oke. berkeliling-keliling di sekitar sekolah biasanya Oh kita. gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Asri ya. Oke. Nah, berikutnya ini yang kedua juga saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang jelas ini katanya sih juga sebagai mempunyai prestasi yang luar biasa loh. Ibu Siti Nurrohmah ini sebagai guru berprestasi untuk SD gitu ya. Iya. Di tingkat Kabupaten Bantul tahun 2023. Silakan kenalkan diri dulu Ibu Siti Nurrohmah. Silakan. Ya. Selamat siang insan edukasi dan sahabat BPGP DIY. Perkenalkan, saya Siti Nurrohmah dari SD 2 Bedes. Saya juga ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia, juga anak-anak murid-murid yang kami banggakan dan kami sayangi. Saya mengajar di SD Negeri 2 Bedes. Alamat SD saya itu di Surabaya, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Jadi dekat dengan Museum Soeharto. Oh, oke. Ya. Kemudian saya di SD 2 Bedes ini sudah sekitar 18 tahun. Kebanyakan saya itu mengajar di kelas 6, tetapi alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan untuk mengajar anak-anak di kelas 2. Oke. Mungkin itu perkenalan dari Oke. saya, Pak. Sudah sejak tahun berapa Ibu udah mengajar di SD 2 Bedes ini? 2005. 2005 hingga saat ini ya. Berarti sudah Sekitar 18 tahun. 18 tahun ya. Oke. Nah, apa sih yang istimewa dari SD Negeri 2 Bedes ini? Yang istimewa di SD kami itu menurut saya adalah anak-anaknya itu aktif. Di situ juga lumayan banyak, sekitar 200 lebih. Jadi semuanya ada 2 rombel. Juga di situ di lingkungan itu adalah merupakan perbatasan antara desa dan kota. Jadi kita harus pandai-pandai mengajak anak untuk juga menerapkan karakter anak, karena antara perbatasan desa dan kota itu sangat labil bagi anak-anak. Jadi kita harus sering mungkin untuk menasihati anak dan menanamkan karakter baik pada anak. Oke ya, wah jadi ini memang butuh pendampingan ya yang sangat intens gitu ya, karena ini kan di daerah perbatasan antara Desa dan kota ya. Iya. Jadi hal-hal yang mungkin ada kemajuan-kemajuan di kota yang sifatnya katakanlah apa ya, mungkin dalam tanda petik kurang bagus, otomatis kan akan cepat sekali untuk bisa diserap gitu ya. Dan tentu saja ini peran dari para guru juga sangat sangat penting sekali untuk pendampingannya ya, supaya jadi tidak sampai nanti terimbas pada hal-hal yang tanda petik negatif itu gitu ya. Oke. Nah, Ibu juga sepertinya kalau dilihat dari ininya kan, dari profilnya itu sepertinya sebagai penggiat literasi ya. Betul nggak sih? Oh, iya Pak, betul. Bisa cerita dong seperti apa ini? Saya itu dapat penghargaan sebagai penggiat literasi itu sejak tahun 2022 sampai saat ini. Tahun 2023 saya juga alhamdulillah mendapatkan piagam atau piagam penghargaan sebagai penggiat literasi. Kemudian di tahun ini Januari, Februari, Maret itu saya juga mendapatkan lagi piagam penghargaan sebagai guru penggiat literasi. Jadi piagam penghargaan itu saya dapat dari komunitas yang saya ikuti Pak, yaitu komunitas Yuk Menulis. Oke, Jadi, komunitas Yuk Menulis. Menulis ya atau Yuk Menulis ya?
Yuk Menulis, Oh iya menulis ya. KJM-nya. Oh oke. Karena kan di Jakarta itu juga ada namanya komunitas menulis yuk gitu. Iya. Jadi ini beda ya. Iya. Biasa kalau di Oke. sini disingkat KJM Oh, gitu. Jadi KIM, komunitas yuk. Yuk Menulis. Menulis. Jadi itu Oke. tapi anggotanya seluruh Oh, Indonesia. seluruh Indonesia Iya. ya. Oke. Wah, nanti kapan-kapan bisa dong kita ada khusus. Kan kita ada program khusus prestasi anak negeri. Jadi bisa nanti bisa kita coba deh Bu Siti Nurrohmah ini masuk di prestasi anak negeri gitu ya. Kan guru penggerak literasi kan hebat sekali ya. Oke, Insan Edukasi itu tadi ya dua orang narasumber kita yang sudah kita hadirkan, sudah kenalan juga. Ada Ibu Asri Desire Ulfa MPD dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul dan juga ada Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes Bantul gitu ya. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Dan saya ingatkan buat Insan Edukasi juga sahabat BPKBDY, yuk langsung saja nanti yang mau bergabung melalui WhatsApp bisa ke 0852. Oh, maksud saya 0856 ya. 912 51 0856 912 51 dan silakan yang mau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat di YouTube juga boleh dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Nah, ini kan judulnya terkait dengan batu peceril kreativitas mandiri dalam mengungkapkan perasaan dan cerita secara tertulis. Nah, saya pengen tanya dulu tentang berkaitan dengan situasi literasi sendiri untuk baik itu di SMP Negeri 2 Pleret dan SD Negeri 2 Pedes seperti apa sih kemajuannya saat ini? Mungkin dari Bu Asri dulu. Oke. Untuk literasi di sekolah saya SMP Negeri 2 Pleret itu berjalan alhamdulillah. Itu awalnya pada tahun 2013 pas lagi digembar-gemborkan masalah literasi. Nah, di situ berjalan terus kita membuat pojok-pojok baca di sana, kemudian beberapa tulisan dan anak-anak juga diwajibkan membaca itu 15 menit di awal seperti itu. Kemudian mereka juga diberikan jurnal tentang apa yang sudah mereka tulis. Nah, itu kan baru pengenalan. Yeah. Nah, sekarang ini lebih maju lagi setelah adanya program guru penggerak. Di situ guru-guru tidak hanya istilahnya baru memperkenalkan bacaan apa aja, ternyata sekarang sudah diprogramkan. Nah, hingga saat ini itu dibagi-bagi sesuai dengan ada literasi, misalnya literasi sains, literasi numerasi, itu dibagi-bagi harinya dan tetap diambil jam pagi hari. Nah, kemudian ternyata untuk literasi itu juga sebenarnya kita membebaskan anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, kita jangan terlalu memaksakan kepada anak. Jadi seumpama kita memberikan literasi itu jangan terlalu banyak seperti itu, sehingga anak-anak itu bisa menangkap mana. Jadi setiap pagi di situ ada tim literasi itu membuatkan satu misalnya wacana untuk anak, kemudian untuk dipecahkan masalahnya. Itu ada yang berupa tulisan seperti itu, baik itu numerasi ataupun yang literasi bacaan. Nah, kemudian itu dituliskan di jurnal. Nah, guru-guru yang mendampingi di pagi hari saat itu yang mendampingi anak-anak. Seandainya anak-anak menemukan kesulitan, cara berhitung dan lain-lain, itu guru yang stand pada saat itu, begitu. Selain itu juga ada secara lisan dari center dari sekolah itu kadang-kadang diperdengarkan itu dongeng suara apa seperti itu. Nah, kemudian anak-anak juga menangkap makna dari lisan tersebut. Jadi variasi. Jadi sesuai dengan kalau kita dalam program guru penggerak ini kan melayani anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, betul. Jadi ada yang anak-anak yang suka yang listening, auditory. Jadi pada saat mereka listening itu mungkin nalar mereka lebih berkembang pada saat itu. Nah, bagi anak-anak yang suka membaca langsung visual apa gimana itu mereka bisa menangkap pada saat mereka diberikan literasi yang membaca seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, untuk di SD Negeri 2 Pedes sendiri seperti apa, Bu Siti Nurrohmah? Oh ya, oke Pak. Pelaksanaan literasi di SD 2 Pedes sudah cukup bagus. Anak-anak biasanya juga berkunjung ke perpustakaan. Ya, alhamdulillah sudah ada perpustakaan ruangan tersendiri di SD Negeri 2 Pedes. Itu buku-bukunya ya sudah lumayan banyak. Tetapi untuk kegiatan literasi itu pada awalnya itu baru sekedar
membaca buku. Jadi untuk kegiatan menulisnya itu masih sedikit. Jadi saya juga terpikirkan bagaimana anak-anak itu bisa menghasilkan sebuah tulisan. Karena kalau kita menulis adalah sebuah kemerdekaan kita untuk menuangkan ide, gagasan dan kreativitas kita ke dalam sebuah tulisan sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan apa yang kita tulis itu bisa menjadikan acuan atau mungkin praktek baik untuk orang lain seperti itu. Oke. Dan dari dari sisi anak-anaknya sendiri seperti apa dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi itu? Iya, anak-anak suka sekali berkunjung ke perpustakaan. Di situ anak-anak setelah membaca itu biasanya itu cerita, aku tadi membaca ikan paus. Ikan paus itu ada macam-macam. Bu, yang ikan paus ini makanannya ini ya. Jadi anak-anak dalam kegiatan literasi itu ya alhamdulillah sudah bisa mengungkapkan apa yang dibacanya. Jadi bisa menambah pengetahuan bagi mereka, Pak. Jadi mereka sangat respons sekali gitu ya. Mereka juga asik suka gitu bercerita ya. Terutama 1 tahun terakhir ini saya mengajar di kelas 2, anak-anaknya itu kayaknya hobi bercerita. Terus ini mereka kurang, ada 2 anak yang belum bisa membaca, tetapi saya juga sebagai gurunya itu ingin melakukan perubahan supaya anak-anak semuanya nanti bisa membaca, menulis dengan baik. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY, yang pasti kita masih di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Dan kali ini kita menampilkan Ibu Asri Desire Ulfa MPD dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul, dan yang kedua Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes Bantul juga. Dan kali ini kita membahas terkait dengan contextual learning through batu puceril kreativitas mandiri dalam mengungkapkan perasaan dan cerita secara tertulis. Jadi penasaran kan? Oke. Nah, sedikit dong tentang batu puceril itu apa sih sebetulnya? Ini Insan Edukasi juga sahabat BBGBDIY mungkin juga penasaran kan? Yuk, langsung saja. Siapa ini yang mau menjelaskan? Ibu Siti yang punya program. Oke, Bu Siti Nurrohmah, silakan Bu. Yuk. Mungkin saya angkat terlebih dahulu ya. Boleh, Bu Asri ya. Jadi awalnya itu kemarin kebetulan saya di sini pengajar prakteknya, dan Ibu Siti adalah calon guru penggeraknya. Jadi di situ ketika dalam program prakarsa perubahan membuat program prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif, Bagja ya. Nah, di situ saya kan mengikuti program guru penggerak ini, ternyata benar-benar guru penggerak itu melayani murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kontekstual banget gitu ya. Jadi di situ kita angkat. Terus saya kemarin lihat, wah ternyata dari program yang dibuat oleh Ibu Siti ini ternyata kontekstual sekali dengan karakteristik yang ada di sekolahnya Ibu Siti, dan murid-murid itu ternyata sangat terinspirasi dengan tindakan ibu gurunya ini. Guru ya, Bu Siti Nurrohmah ya. Nah, mungkin dari situlah akhirnya Ibu Siti ini membuat program ini. Jadi karena anak-anak itu mengikuti gerak-gerik gurunya yang di dalam kelas, dan nanti kita gali ini apa saja apa itu tindakan-tindakan yang dilakukan di kelas, kok murid-muridnya tiba-tiba kepengen banget kayak Ibu Siti, kayak gitu, sehingga tercetuslah program yang batu puceril ini dari program prakarsa perubahan. Materi prakarsa perubahan yang ditulis melalui langkah Bagja itu tadi, begitu. Coba Ibu silakan Bu Siti Nurrohmah tentang batu puceril itu. Penasaran ya? Ini batu puceril itu sebetulnya merupakan sebuah buku kecil, di mana batu puceril itu merupakan akronim dari baca, tulis, puisi, cerita, dan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak itu mempunyai satu buku kecil seperti ini ya.
Ini bisa Itu ada dilihat. namanya masing-masing Iya, anak ya. di sini Oke. ada namanya masing-masing Oke, bisa anak. ditunjukkan ke pemirsa Batu ya. Puceril. Mm-mm. Iya. Jadi Batu Puceril itu akronim dari baca, Baca, tulis, puisi, puisi, cerita dan ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Mm-mm. Di sini mengapa memilih buku kecil, karena anak-anak SD itu kan masih sering belum begitu bisa membaca, Iya. menjaga bukunya, Menjaga bukunya ya. Jadi buku ini mereka bawa setiap hari, walaupun ini sudah sekitar 6 bulan lebih, alhamdulillah masih utuh, jadi tidak terlipat-lipat ya. atau apa seperti ini. Jadi di sini anak-anak itu menulis apa saja ya? apa saja yang perasaan. pendapat, perasaan dan cerita yang ingin mereka sampaikan. Mm-mm. Awal mulanya itu mungkin terinspirasi dari saya, Oke. karena setiap hari saya itu menulis Oh, di diary. buku tulis juga. Di buku tulis ceritanya itu tentang kegiatan setiap hari anak-anak. Mm-mm. Tapi di situ tidak saya menuliskan sebagai saya, tetapi saya itu memposisikan diri saya itu sebagai anak-anak. Jadi mereka tertarik untuk membacanya karena mereka ingin mengetahui cerita apa saja yang terjadi, apakah sama tidak. Mm-mm. Jadi mereka sering melihat buku saya. Sama dengan kegiatan Iya. mereka saat itu begitu Iya. maksudnya ya. Misalnya saya tiba di sekolah pukul 7 kurang 15, di situ saya ceritanya begini. Saya waktu itu sudah jam 6.15 sudah sampai sekolah. Kemudian Bu Siti sampai di sekolah 7 kurang 15. Mm-mm. Kami bersama teman-teman yaitu Acep, Gendes, Fianda itu menyapa Bu Siti di parkiran sambil mengucapkan selamat pagi. Mm-mm. Seperti itu. Jadi saya itu memposisikan diri sebagai murid. Jadi mereka tertarik untuk membacanya. Jadi masuk ke dunianya. Ya, lama-kelamaan saya itu melihat anak-anak itu juga kok membeli buku kecil untuk mereka tulis. Itu untuk apa bukunya? Saya pengen Seperti punya ibu. buku seperti ibu, pengen Oh, punya gitu. cerita. Di samping itu di kelas itu juga saya pasang ini, Pak. Saya pasang hasil-hasil karya saya, Oke. buku-buku saya itu saya pasang figurannya, kan saya buat figura lalu saya Oke. pasang. Bu, gimana kok bisa membuat buku seperti itu? Saya kepingin Pengen sekali. sekali. Oh, Iya, luar jadi biasa ya. di situ juga anak-anak yang belum lancar membaca itu biasanya senang membaca buku saya tentang cerita anak. Karena di sini contohnya ini adalah Salri, ini menceritakan dua kakak adik yang dalam kesehariannya seperti apa. Ini ada sekitar kumpulan cerita anak di sini. Di sini juga. Di sini itu Cita dan Cinta Bibah itu menceritakan bagaimana menjadi seorang anak yang dibanggakan oleh semuanya. Jadi di sini ada trik-trik, jadi ada karakternya juga untuk anak-anak. Jadi mereka tertarik untuk membacanya karena mungkin ini ceritanya dari Bu Guru, jadi lebih tertarik membaca dari buku-bukunya Bu Guru. Jadi mereka karena bukunya itu cuma ada sekitar 10 ya Pak. Jadi mereka bergantian. Jadi 1 minggu saya, 2 minggu saya begitu. Jadi mungkin awalnya seperti itu. Ya. Di samping Oke. itu karena Menginspirasi sekali ya Mas ya. Iya, betul sekali, sangat merupakan menginspirasi sekali. itu dulu salah satu tugas dari itu pelatihan guru penggerak Oke. di Prakarsa Perubahan. Itu saya melihat aset atau ingin melakukan sebuah prakarsa perubahan bahwa anak-anak itu mempunyai potensi untuk bisa menulis dan bercerita. Oke. Oke. Wow, luar biasa sekali Iya, ya. Jadi ini sangat luar inspiratif biasa. sekali gitu ya. Iya. Oke. Nah, terkait dengan Batu Puceril itu sendiri itu inspirasinya dari mana, Bu? Inspirasi awalnya. Singkatan. Oh, itu namanya ya. Mungkin saya membuat itu Dari juga program. Pak. Saya juga tanya ke anak. Oke. Iya, itu kita menulis cerita ini, bukunya itu
kita namai apa ya anak-anak. Jadi kan sesuai dengan kurikulum Merdeka kita harus berpihak pada anak. Jadi anak mengeluarkan suara, pilihan mereka juga kepemilikan mereka, sehingga anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab apa yang mereka pilih seperti itu kan. Jadi selain anak-anak juga teman sejawat juga warga sekolah ini dinamai Batu Puceril. Baca, tulis, puisi, cerita, dan ilmu pengetahuan. Oke, Nah, jadi jadi mudah diingat gitu ya. Luar biasa ya. Oke. di sini anak-anak tidak cuma menulis saja, tetapi mereka itu saling tukar buku. Jadi Oh, gitu. coba aku pinjam bukumu, gimana ceritamu. Oh gitu ya. Ada anak yang dulu waktu naik ke kelas 2 itu belum bisa membaca, tetapi dengan buku kecil ini kata orang tuanya, terima kasih ya Bu, dengan buku kecil itu anak saya jadi rajin belajar sehingga sekarang bisa membaca karena dia menceritakan kucingnya Pak, yang namanya Pucil sama Pusi apa siapa Iya, ya. Pusi Jadi, biasanya. tapi kata Pus gitu ya. Miliknya Pus, anak Pusi, sendiri ya. ya. Jadi si anak tersebut yang belum lancar membaca dan itu belum bisa membaca itu, dia lama-lama bersama temannya itu menuliskan ceritanya. Jadi teman-temannya tertarik, jadi anak tersebut termotivasi dan semangat untuk belajar membaca. Pokoknya aku harus bisa menulis dan membaca. Oke, luar biasa. Sangat bermakna ya Mas Nah, ya. betul Jadi sekali. apa yang diajarkan guru walaupun tidak harus secara teori kayak gitu, aplikasinya tuh bisa terasa Iya. di dalam Malah langsung bisa kegiatan dirasakan. sehari-hari Iya. anak. Betul. Nah, itu kontekstual banget seperti kontekstual itu. banget ya. Oke. Iya. Sampai yang ini juga yang orang tuanya tadi kan tertarik. Jadi Iya. apapun yang di apa keseharian di rumah itu juga tertulis di Iya. sini seperti Oke, itu. Jadi kontekstual itu banget. seperti buku diari gitu ya. Kayak buku diari ya. Oke. Baik Bu Asri juga Bu Siti Nurrohmah, kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan Batu Puceril. Dan yang pasti saya ingatkan lagi untuk Insan Edukasi, selamat bergabung melalui WhatsApp di 0856 912 51, ataupun jika yang mau menuliskan pertanyaan bisa ke WhatsApp, bukan ya, tapi di chat yang ada di YouTube dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Baik, kita akan kembali setelah selingan berikut, tetap di Gerbang Guru Penggerak Radio Edukasi. Resban memberikan sisi lain komunikasi tentang pengetahuan bagi masyarakat segala usia dalam berbagai ranah kehidupan melalui sastra budaya. Saya senang mengikuti siaran ini pada setiap Jumat pukul 15-16. Resban, cerdas, santun, dan berbudaya. Salam budaya mengapresiasi Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya di Nusantara, yang di dalamnya mengetengahkan siaran-siaran maupun siaran-siaran yang sangat berhubungan dengan sastra budaya di Jawa terutama, yang ini bermanfaat sekali untuk literasi kami dan juga literasi anak-anak kami dalam pembelajaran bahasa sastra dan budaya Jawa. Resban, Radio Edukasi sekarang ini mampu memberikan sebuah alternatif komunikasi yang sangat bagus, karena Resban itu sebagai radio edukasi, cerdas, santun, dan juga menghibur. Jangan lupa selalu ikuti Resban setiap hari Jumat jam 15 sampai jam 6. Salam. Insan Edukasi, dengarkan Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Hanya di Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari Jumat pukul 15.00 bersama saya, Nurrohmah.
Baik, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita masih di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak ya. Dan tentu saja kali ini masih bersama dengan dua orang guru penggerak hebat. Ada Ibu Asri Desire Ulfa MPD dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul, dan juga Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes Bantul. Dan kita masih ngomongin terkait dengan contextual learning through Batu Buceril, kreativitas mandiri dalam mengungkapkan perasaan dan cerita secara tertulis. Ya, luar biasa sekali tadi Ibu Siti Nurrohmah sudah menceritakan tentang Batu Buceril itu ya, terkait juga dengan kegiatan-kegiatannya seperti apa, dan ternyata ini sangat menarik sekali minat dari Iya. para siswa, betul Iya. ya. Dan bahkan para orang tuanya pun juga sangat suka gitu ya. Sangat suka. Artinya bisa menstimulus dari anak-anak sendiri untuk bisa lebih kreatif gitu ya, Iya. untuk terus belajar Dan mandiri. ya. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan apa yang namanya inquiry apresiatif, itu maksudnya seperti apa sih? Oh iya. Mm-mm. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah paradigma Pak, Oke. atau Mm-mm. sebuah model perubahan dari ini dia itu memegang prinsip utama, yaitu prinsip psikologi positif, juga pendidikan positif, juga mengutamakan aset kekuatan. Jadi apa yang ada di situ dalam suatu organisasi, aset apa yang ada, lah itulah yang kita gunakan untuk sarana kita melakukan sebuah prakarsa perubahan. Oke. Jadi di situ, di inquiry apresiatif itu, kita mulai dari hal-hal yang positif. Apa yang sudah dicapai, terus aset apa saja yang ada di organisasi tersebut. Kemudian juga di situ itu kita dalam inquiry apresiatif itu merupakan model perubahan, yaitu terutama di pembelajaran. Iya, baik itu di sekolah maupun di kelas. Oke. Oke, jadi ini satu hal yang sangat menarik ya, interogasi juga sahabat BBGBDIY terkait dengan apa yang sudah diceritakan Bu Siti Nurrohmah juga Ibu Asri terkait dengan Batu Buceril tadi ya. Jadi kan untuk tahapan-tahapannya itu seperti apa sih di kelasnya, praktik baiknya seperti apa sih? Awalnya gitu ya. Oh iya. Saya ceritakan dulu di awal mengapa Oke, boleh. itu saya menciptakan ini ya Pak ya. Dalam saya menciptakan program Batu Buceril ini, pertama itu saya ada tugas untuk menerapkan kanvas Bagja. Oke, nah itu kanvas baja iya. ya. Yuk lanjut. Kanvas Bagja itu adalah sebenarnya itu adalah langkah-langkah dari inquiry apresiatif itu sendiri. Iya, dalam betul, bahasa betul. Indonesianya disebut dengan Bagja. B-nya itu adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya itu ambil pelajaran, kemudian Gali G-nya mimpi. gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu atur eksekusi. Lah di situ kita dalam Bagja itu berpikir aset apa yang ada Di di lingkungan, lingkungan ya, kita. sekitar. Jadi jadi dalam Bagja ini adalah perubahan dari cara berpikir divisit menuju ke ini kita cara berpikirnya berpikir aset. Jadi aset apa yang ada di situ sekitar kita ya. Kemudian setelah ini langkah-langkah Bagja itu saya lalui, lalu kegiatannya itu dalam Batu Buceril itu ada tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan itu. Oke. Dari perencanaan saya konfirmasi dengan kepala sekolah bahwa Pak, ini sebetulnya kalau kita membuat sebuah visi sekolah atau prakarsa perubahan, kita
melakukan prakarsa perubahan yaitu dengan batu puceril, sepertinya anak-anak itu punya aset yang banyak untuk mengarah ke situ. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat, juga semua warga sekolah, juga wali murid juga, tentu saja dengan siswanya juga saya bekerja sama dalam menjalankan batu puceril ini. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, itu batu puceril itu dilaksanakan setiap Jadi budaya pagi. iya, jadi di sekolah kami di tiap pagi hari itu ada kegiatan budaya pagi. Jadi setiap kelas itu berbeda budaya paginya. Jadi di kelas saya itu kebetulan budaya paginya itu batu puceril ini, yaitu baca, tulis, puisi, cerita dan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya itu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan program ini di pagi hari, yaitu 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian tidak cuma murid yang melakukannya, tetapi gurunya juga, saya juga ikut menulis. Jadi saya juga punya buku seperti ini. Kemudian saya juga mengintensifkan gerakan ini dan memberitahukan kepada wali murid bahwa batu puceril ini tidak cuma dilaksanakan di sekolah, tetapi juga dilaksanakan di rumah. Jadi saya juga kerjasama dengan wali murid. Kemudian juga setelah mereka menulis itu, kami juga memberikan ruang eksplorasi kepada siswa tentang apa yang ditulisnya. Jadi ada koreksi juga untuk terutama untuk kelas rendah, kan menulis merupakan sesuatu dasar ya Pak ya. Kan mereka harus awal kalimat itu harus huruf besar, kemudian nama hari, nama orang itu huruf besar, kemudian tanda baca juga. Jadi di situ di dalam mereka menulis itu juga sambil belajar. Kemudian terkondisi. Kemudian dalam pembelajaran sesungguhnya itu batu puceril ini pelaksanaannya saya gunakan sebagai media. Jadi misalnya waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia, temanya tentang perasaan. Jadi kita tidak hanya menggunakan yang ada di buku paket, tetapi kita menggunakan yang anak-anak tulis di batu puceril. Jadi mereka sangat antusias. Macam-macam perasaan itu apa? Bu, di sini saya perasaannya senang. Oh ya, berarti macam-macam perasaan itu senang, sedih, terkejut. Jadi mereka berebut untuk membacakan cerita tentang perasaannya waktu itu. Iya, mungkin seperti itu Pak. Oke. Nah, Bu Asri, melihat batu puceril seperti ini dan respon dari anak-anak yang sangat luar biasa, itu gimana? Ya, itu tadi saya juga sebagai pengajar prakteknya itu merasa wow, inspiring sekali. Ini kontekstual sekali dan sangat bermakna di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi bisa diterapkan, terus anak-anak itu juga bisa merefleksi diri lewat sana. Itu yang paling penting, sehingga anak itu melalui batu puceril itu bisa belajar banyak sekali tentang kebermaknaan, baik itu perasaan mereka, terus kegiatan-kegiatan mereka, terus membuat poin-poin yang ada di rumahnya, sehingga itu benar-benar untuk merefleksi diri mereka. Terus mereka juga bisa menjadi jauh lebih kreatif, lebih mandiri. Mandirinya tuh karena mereka membuat sendiri tanpa ada intervensi dari guru atau orang tua itu tidak ada. Jadi itu bebas. Jadi apa yang ada dalam benak mereka, anak-anak itu langsung mereka tuangkan dalam bentuk tulisan gitu menulis bebas sekali. Terus anak-anak juga luar biasa termotivasinya karena tak ada tekanan itu tadi. Jadi mereka sebebas-bebasnya menulis apa saja yang ingin mereka tuangkan di sana. Baik itu ilmu pengetahuan ataupun perasaan. Nah, untuk itulah saya tuh wah, ini luar biasa sekali apabila bisa diterapkan untuk banyak anak-anak se-Indonesia seperti itu. Itu salah satu dari contoh belajar sesuai dengan
naturalnya Naturalnya, ya, ya. sesuai dengan kebutuhan anak, tanpa paksaan dari guru ataupun dari orang tua. Tapi yang bagusnya lagi nih, guru tuh bisa menyela teori-teori yang dimasukkan. Kayak ini tadi, oh ternyata kalau huruf di awal tuh pakai huruf besar, ya. tanpa ada pembelajaran khusus, udah masuk, udah include ke dalam apa yang dituangkan oleh anak-anak, sehingga anak-anak belajar itu tidak terasa. Nah, sesungguhnya mereka belajar di situlah, itulah Mas, itu inspiring sekali. Oke. Nah, sejauh ini apa sih tantangan yang dirasakan Bu Siti Nurul? Oh iya, tantangan yang saya rasakan selama ini mungkin ini ya Pak, dalam pelaksanaannya itu kan masing-masing anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di situ saya sebagai gurunya harus bisa memotivasi anak agar mereka bisa maju, bergerak bersama. Jadi antara kawan yang satu dengan lainnya itu saling bekerja sama. Misalnya ada yang baru menuliskan sedikit, kamu sedikit yuk kita cerita yang kemarin itu ditulis saja gitu. Terutama lagi yang belum bisa menulis, itu temannya yang bisa menulis itu membantu. Jadi misalnya kucingku kan belum bisa menulis sama sekali, jadi itu Kak, teman-temannya tertarik dengan ceritanya, tetapi anak tersebut belum bisa menulis, jadi mereka secara tidak langsung membantu temannya. Jadi itu untuk persebaya ya. Jadi anak-anak itu terasa begitu cepat memahami dibandingkan kita itu menjelaskan. Jadi saya dengan buku Batu Pencarian dibanding gurunya, anak-anak lebih cepat memahami. Jadi dengan buku ini ada suatu kemerdekaan buat anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, isi hatinya, ide-idenya. Sampai orang tua itu, dengan adanya buku ini saya bisa mengetahui. Tetapi hambatannya tadi ya Pak ya, hambatannya itu ada orang tua yang sempat merasa khawatir, Bu, anak saya kok jadi menghayal seperti itu. Ceritanya itu tidak seperti yang terjadi. Ceritanya tidak seperti yang terjadi di rumah. Jadi kok seperti ini? Oh iya Bu, jadi di situ saya menjelaskan kepada orang tua bahwa anak-anak itu saya beri kesempatan untuk menuliskan cerita fiksi dan non fiksi. Jadi ada yang nyata dan ada yang enggak. Jadi mereka juga bebas menuliskan apa imajinasi yang ada di situ. Kemudian kebetulan saya punya murid yang suka anime, jadi ceritanya itu tentang anime, jadi juga merupakan hayalan anak tersebut. Jadi mereka sudah bisa berimajinasi membuat cerita itu yang tidak nyata. Berkembang sekali. Betul. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Kita masih ada satu segmen lagi, nanti akan kita lanjutkan lagi. Untuk itu Insan Edukasi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Anda bisa mendengarkan acara ini melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, atau Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Pastikan jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah selingan berikut. Tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru.
coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, masih di Radio Edukasi BBGPDY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih bersama Yuda Wijasena yang kali ini hadir kembali menjumpai Anda dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama Guru Penggerak. Dan tentu saja masih ada Ibu Asri Desire Ulfa MPD dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul, dan juga Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD SD Negeri 2 Pedes Bantul. Dan kita masih ngomongin terkait dengan Bu Ceril ya. Batu Bu Ceril. Baca, kemudian tulis, puisi, kemudian cerita dan ilmu pengetahuan. Iya betul ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi kan Batu Pucer ini sangat respon peserta didik begitu, sangat respon sekali ya, termasuk juga orang tuanya yang kagum. Ini sesuatu yang sangat inspiratif sekali gitu kan ya. Nah, untuk dampak nyata yang bisa dirasakan apa ini? Kira-kira? Untuk dampak nyata yang bisa dirasakan, menurut saya ini adalah sesuatu sekali. Anak-anak itu tidak cuma belajar, tapi mereka bisa menghasilkan produk betul, cerita, sebuah buku yang bisa mereka baca, mereka saling tukar cerita. Kemudian dampaknya juga anak-anak mulai tidak asing lagi untuk menulis apa yang mereka ingin ungkapkan. Juga dalam pembelajaran itu juga bisa dimasukkan menggunakan Batu Puceril ini. Dampaknya jadi alhamdulillah anak-anak lebih kreatif, juga lebih mandiri dalam pembelajaran. Mungkin dampaknya seperti itu. Lantas di samping itu ini prestasinya juga alhamdulillah meningkat. Akademiknya. Iya, dari ada yang akademik ya. Iya, belum bisa membaca, lalu semuanya sudah bisa membaca, tetapi ini masih ada PR1 yang belum bisa. Tapi alhamdulillah sudah banyak kemajuan, ada peningkatan dengan progresnya ini. Nah, lantas apa nih tindak lanjut ke depan dari Batu Puceril ini? Oh iya, baik Pak. Pasti ada kan ya? Tidak hanya sampai berhenti di situ aja gitu kan? Saya selalu tindak lanjutnya saya selalu ingin mengintegrasikan Batu Puceril ini dalam setiap pembelajaran. Kemudian saya juga mengajak orang tua untuk selalu mendampingi atau mengajak anak untuk terus menulis dan juga membaca tentunya. Kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya, saya juga sudah melakukan tindak lanjut selanjutnya itu dengan membuat suatu best practice, yaitu pengalaman terbaik, sehingga ini best practice yang saya buat, yaitu tebal sekali ya. Ini tentang Batu Puceril untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka atau IKM di sekolah dasar. Luar biasa ya, hebat sekali. Ini di sini berprestasi. Ini di sini mengapa tebal, karena sudah ada untuk modul ajarnya, kemudian penilaiannya juga sudah ada untuk hasil akademiknya, ketuntasannya mereka juga sama dokumentasi kegiatan. Jadi lengkap sekali ya. Di sini alhamdulillah Batu Puceril ini
mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dari baik untuk rata-rata nilainya maupun untuk ketuntasan belajarnya. Oke, Luar luar biasa. Iya. Semangat guru Indonesia ini. Semoga praktek baik ini bisa menjadikan inspirasi untuk guru-guru lain di Indonesia. Amin, Nah, amin. ini harus gitu ya. Harus. Oke. Inspiring Ini teacher. juga Betul. best practice-nya masih baru, ya tahun 2023. Oke, masih hangat-hangatnya gitu ya. Iya. Kita kan saat ini kan masih Maret 2024 ya. Iya. Kebetulan ini saya tulis untuk poin-poinnya itu seperti ketika saya mengikuti lomba best practice di UNY pekan tematik tahun 2022 itu alhamdulillah kemarin dapat juara 2. Itu best practice tentang pembelajaran di masa pandemi. Di situ saya mengangkat pembelajaran dengan stylus tablet untuk pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika. Jadi penulisannya saya sesuaikan dengan itu. Semoga sudah ini memenuhi syarat sebagai best practice. Oke. Baik, lantas apa harapan ke depan dari seorang Ibu Siti Nurrohmah terkait dengan Batu Beceril ini? Iya, kedepannya saya ingin anak-anak itu, anak-anak didik saya juga anak-anak didik se-Indonesia ya Pak, punya kegiatan positif. Jadi kan selama ini kebanyakan anak-anak banyak HP main HP. Jadi dengan mereka mempunyai kreativitas secara mandiri untuk menulis, mereka bisa menghasilkan sebuah buku. Kedepannya juga ide-ide mereka bisa tertulis sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan anak, juga anak tersebut bisa menyumbangkan apa ide kreatif apa untuk kemajuan pendidikan, terutama suatu saat nanti mereka menjadi pamong negara atau apa, kan bisa dituliskan pengalamannya itu sehingga menginspirasi banyak orang. Oke, amin gitu ya. Amin. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini cerita terkait dengan Batu Beceril yang ini merupakan hasil karya dari seorang Ibu Siti Nurrohmah. SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes Bantul ya, dan harapannya semoga nantinya ini bisa menginspirasi para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa paling tidak ini bisa menjadi acuan gitu ya, nantinya bisa menjadi acuan dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Oke, tampaknya bersama kita harus segera kita akhiri, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement ya dari masing-masing, baik itu Ibu Asri dan juga Ibu Siti Nurrohmah, silakan. Baik, dari saya ini menyampaikan kesimpulannya ya. Oke. Kebetulan saya sebagai pengajar prakteknya dan Ibu Siti adalah calon guru penggerak yang saya dampingi. Dari selama program 6 bulan guru penggerak ini, jadi ketika anak itu belajar, maka satu, belajar itu harus yang bermakna. Harus bermakna. Jadi maksudnya bisa diterapkan dan bisa dirasakan langsung oleh anak itu. Yang kedua, nah Batu Beceril ini adalah salah satu wadah anak untuk menuangkan perasaan nyata dan juga cerita mereka dan juga ide-ide apa yang mereka tangkap dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian Batu Beceril ini juga merupakan wadah untuk memupuk kreativitas secara tidak langsung dan juga kemandirian anak. Karena anak bisa berimajinasi dan juga bisa tertantang dengan sendirinya untuk menuangkan ide-ide mereka. Nah, yang keempat, program Batu Beceril ini juga merupakan hasil aksi nyata yang dibuat dalam materi Prakasa Perubahan oleh CGP saya ini, Ibu Siti Nurrohmah ya, Bu Romaya. Nah, dan juga yang uniknya juga ini, program ini ternyata diangkat dari karakteristik murid setempat dan juga apa yang ada di lingkungan Ibu Siti Nurrohmah sendiri. Harapan saya semoga ini semua bisa menginspirasi untuk semua pendidikan yang ada di Indonesia. Ayo kita bergerak maju untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak dari Asri Desire Ulfa. Oke, Bu Siti Nurrohmah silakan. Iya, sama seperti Miss Ulfa ya. Saya juga ini
merasa bahagia bisa menciptakan program ini. Saya berharap guru-guru se-Indonesia bisa memberikan masukan atau untuk memperbaiki program ini sehingga nantinya bisa digunakan di sekolah lain sehingga merupakan prakarsa perubahan di sekolah tersebut sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju karena kita akan bergerak bersama memajukan pendidikan. Iya. We love Indonesia. Iya, kita tidak bisa sendiri, harus saling berkolaborasi dengan teman Jawa. Oke, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BPGP.DIY, demikian tadi ya kita sudah diskusi bareng dengan dua orang guru penggerak hebat kita, masing-masing Ibu Asri Desire Ulfa MPD dari SMP Negeri 2 Pleret Bantul dan juga Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD dari SD Negeri 2 Pedes Bantul. Dan kita asik sekali ngomongin terkait dengan batu buceril, yaitu baca, tulis, puisi, kemudian cerita dan ilmu pengetahuan. Dan semoga batu buceril ini bisa menginspirasi para guru-guru di seluruh Indonesia dan juga bisa memotivasi juga untuk bisa terus berkarya gitu ya. Terima kasih Ibu Asri juga Ibu Siti Nurrohmah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi tentu saja dengan topik yang berbeda ya. Oke, terima kasih juga untuk Insan Edukasi juga sahabat BPGP.DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak acara ini, Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya undur diri, Yuda Wijasena, Asri Desire Ulfa, Siti Nurrohmah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Simak kembali Gerbang Guru Penggerak pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.